Bacaan pertama. Pembacaan dari Nubuat Zakaria bab 2 ayat 1 sampai 5. Ayat 10 sampai 11a. Aku, Zakaria, melayangkan mataku dan melihat. Tampak seorang yang memegang tali pengukur. Aku lalu bertanya, "Kemanakah engkau pergi?" Maka ia menjawab, "Ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebar dan panjangnya." Lalu malaikat yang berbicara dengan daku maju ke depan. Sementara itu, seorang malaikat lain maju, mendekati dan diberi perintah, "Larilah, katakanlah kepada orang muda di sana itu, demikian Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka, oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah sabda Tuhan, akan menjadi tembok berapi di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai Putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan tinggal di tengah-tengahmu. Demikianlah sabda Tuhan, dan pada waktu itu banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan dan akan menjadi umatku, dan aku akan tinggal di tengah-tengahmu. Demikianlah sabda Tuhan." Bacaan Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Renungan. Yesus untuk yang kedua kalinya memberitahukan penderitaan yang harus ditanggungnya. Dengan mengulang sebanyak 2 kali, Yesus bermaksud agar para muridnya segera memahami bahwa ia sebagai Mesias memang harus menderita. Pada waktu itu, Yesus masih dipandang sebagai Mesias yang akan selalu menang dan tidak akan menderita. Kita juga mungkin seperti murid itu. Meskipun Yesus sudah berulang kali mengatakan kepada kita bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lukas bab 9 ayat 23. Tetapi hati kita belum siap juga untuk menerima dan bertahan dalam penderitaan karena iman kita. Bahkan, kita mungkin cenderung menghindari penderitaan dan mencari aman. Menjadi murid Yesus yang sejati pada zaman sekarang ini memang sangat tidak mudah. Apakah kita akan mundur? Tentu tidak. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai perlengkapan yang membuat kita bisa hidup dan kuat saat menghadapi kesulitan, seperti pikiran, hati nurani, kebebasan, dan iman. Imanlah yang selalu membuat kita tidak kehabisan energi.
kita berdayakan berbagai anugerah Tuhan itu agar lebih kuat mengikuti Kristus dan ikut memanggul salibnya. Allah yang Maha Kuasa, semoga kami selalu bersyukur atas pemberian-Mu dalam diri kami dan mampukan kami untuk menggunakan sebagai kekuatan dalam mengikuti Engkau. Amin.